pemirsa, kita memasuki segmen kedua dari pembicaraan kita mengenai pendidikan karakter. Tadi kan Ibu katakan di awal bahwa, tadi Pak Anies juga mengiyakan bahwa sebetulnya bermula dari rumah. Tapi bisa dikatakan begini nggak? Jadi semua kalau anak itu sudah beres di rumahnya, mau masuk ke lembaga pendidikan seperti apapun, mau masuk ke masyarakat seperti apapun, dia nggak akan punya problem. Jadi nggak ada masalah. Jadi sekarang kembali kuncinya ya keluarganya masing-masing saja yang dibereskan. Ya, tapi keluarga itu tidak berdiri sendiri. Keluarga berada di masyarakat. Ya, dan anak itu dia tidak adalah hasil dari keluarga saja, tapi anak adalah hasil dari sekolah, keluarga dan masyarakat. Jadi ini adalah suatu himpunan yang akan menghasilkan sikap dan sifat seseorang menjadi karakter yang baik. Dan itu yang tadi dikatakan oleh Pak Anies, itu perlu role model, adanya keteladanan. Ya, kalau keteladanan itu selalu dikatakan kita mempopulerkan apa yang dikatakan adanya integritas, adanya satu kata dan satunya perbuatan, kemudian ada faktor kesabaran dan daya juang yang luar biasa. Dan jangan lupa karakter itu bukan 1, 2, 3 terbentuknya, tapi itu suatu proses yang luar biasa panjang. Tapi misalnya begini ya, kita pindah misal ke Pak Anies ya, contoh yang barusan. Misalnya tadi contek berjamaah ya, itu kan pasti di rumah nggak diajarkan dong. Orang tua masa mengajarkan anaknya nyontek ya. Di sekolah guru-gurunya pasti bilang jangan menyontek. Tapi kemudian terjadilah fenomena yang mengejutkan itu ya. Ibu tadi mengatakan di awal itu karena persoalannya ada soal target nilai dan segala macam. Tapi ya itu fenomena itu, pertanyaan tetap adalah bahwa kalau orang-orang ini sudah diajarkan tentang karakter, jangan menyontek, jangan cheating, jangan macam-macam, kok itu berlangsung dan itu secara kolektif loh, Mas Anies. Ya. Jadi ini saya rasa contoh ketidakjujuran karena sistem. Contoh. Jadi ada yang tidak jujur karena perlu, ya, tadi, butuh. Ada yang karena greed, serakah. Ada yang karena sistem. Sistemnya itu membuat yang jujur dapat punishment, yang tidak jujur dapat insentif. Jadi kalau sistemnya begitu, perilaku orang bisa diprediksi. Tidak perlu diajarin, kita bisa memprediksi perilaku orang. Perilaku orang itu predictable kalau sudah jelas rewardnya. Kalau Anda melakukan ini dapat hukuman, kalau Anda melakukan ini dapat hadiah. Kita akan bisa melihat orang akan milih yang mana. Tapi, ya, silakan. Jadi menurut saya begini, karena kejadian ini membuat kita harus mereview ulang. Karena pendidikan kita itu salah satu yang paling fundamental adalah membentuk karakter. Dan salah satu karakter yang paling utama adalah kejujuran. Kalau di pendidikan kita mentoleransi itu dengan cara begini, bukan dengan mengatakan boleh menyontek, tapi sistemnya memaksa orang yang untuk mencontek misalnya, itu secara tidak sadar kita menurunkan standar kita tentang kejujuran, menurunkan. Jadi benar atau tidak itu tidak lagi kita pakai etik misalnya, tapi sudah pakai benar apa tidak itu ketahuan apa tidak, tertangkap hukum apa tidak, itu benar atau tidak. Nah, hari ini kita mengalami penurunan itu. Anda perhatikan aja di banyak hal, Mas, kalau orang ditangkap karena korupsi juga sebelum diputus pengadilan kita anggap dia inosen, nggak usah turun dari jabatannya, nggak usah macam-macam. Berarti standar kita itu bukan lagi etik, tapi sudah pakai KUHP. Sementara kita tahu KUHP itu yang benar aja bisa salah, yang salah bisa jadi benar kalau tergantung pembuktian dan lain-lain. Tapi Pak Anies, Anda mau bilang bahwa itu bukan kecenderungan utama di bangsa ini sejak waktu yang masa-masa lalu. Itu sesuatu yang baru terjadi sekarang. No, itu udah lama. Dendels datang ke Jakarta dengan satu tugas, memberantas korupsi. Oh ya? Oke. Nah, dan Anda lihat. Jadi yang korupsi orang-orang Belanda dulu? Bukan hanya orang Belanda. Jadi di mana-mana itu korupsi terjadi. Lihat Inggris 1600, itu isinya koruptor semua. Jadi perilaku korupsi itu jangan dianggap kita satu-satunya.
di pemerintah Belanda itu ketika zaman Daendels dia, saya lupa angka 350 3.500 gulden, hukumannya mati untuk orang yang korup. Jadi Daendels itu datang ke sini karena salah satunya pemerintahan Hindia Belanda di sini. Iya, jadi Oh, iya. jangan. Nah, yang berbeda begini. Yang berbeda adalah pada saat Republik ini berdiri, pendiri-pendirinya adalah orang-orang berintegritas. Mereka orang-orang berkarakter. Iya. Mereka orang-orang yang jujur. Mereka orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Mereka lalu berbicara tentang kepentingan negara, kepentingan bangsa tanpa pernah menempatkan dirinya di mana dalam diskusi itu. Mengambil keputusan potong uang tanpa keluarganya tahu akan potong uang. Dia bisa membedakan. Siapa Hatta itu? Safrudin Prawira Negara. Hatta bekerja, begitu dia urusan pribadi, listriknya nggak mau dia pakai lampu yang lain. Ini contoh orang-orang yang itu membuat kita punya perasaan bangsa ini berkarakter karena ada leadership. Ya. Iya. Tapi coba, Mas, kalau Anda tahun 40-an, 50-an, jalan malam hari, oke, dari tempat ini ke Semarang, ke Bandung, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak Di bisa. sepanjang jalan ada apa? Ada orang akan memperhentikan Anda, minta uangnya. It's a problem, bukan? Ya. Jadi bukan barang baru. Justru sebenarnya kalau kita lihat hari ini kita mengalami progres. Karena ada kesadaran, it is a problem. Oke. Hari ini tuh kita sadar, itu problem. Dulu kita seringkali merasa di atas sudah ada kejujuran, ada integritas, rasanya nggak punya masalah. Enggak, menurut kita masih banyak masalah. Oke. Kita masih akan terus bicara tentang karakter ini dan tentang tadi ya, bagaimana pendidikan bisa punya peran dalam mengembalikan, misalnya dikatakan di masa lalu karakternya seperti tadi tuh, Syafruddin atau Hatta. Nah, bagaimana mengembalikannya atau memeliharanya? Tapi untuk itu kita harus break sebentar. Sehabis ini kita akan bicara lagi tentang pendidikan karakter di Indonesia.